Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pada anak-anakku yang ada di rumah, sebelum KBM daring kita mulai, tiada untaian kata yang paling indah selain kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini dalam kondisi pandemi COVID-19 kita semua masih diparingi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar, bisa belajar homeschooling. Atas semua karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah, kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya akan kita nantikan besok di hari akhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih, bersyukur pada anak-anakku yang masih bersemangat di dalam pembelajaran. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi yakinlah kita walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Monggo untuk KBM pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu bab pertama adalah aku selalu dekat dengan Allah. Bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Allah? Tentunya kita harus mengenali nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Nah, ketika kita bisa mengenal nama-nama Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, maka kita akan merasa bisa menyayangi, cinta terhadap Allah, dan bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya Allah. Moga langsung saja untuk membarakkan waktunya. Ya. Di sini, ketika kita bisa mengimani Allah melalui Asmaul Husna yang disebutkan, tadi yang akan kita bahas nanti hanya ini saja: Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Padahal nama-nama Allah itu ada 99 gitu. Ya Allah, la ilaha illa anta, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari'u, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya ya Qabidu, ya Basitu, ya Qafidu, ya Rafi'u, ya Mu'iz, ya Mutiru, ya Sami'u, ya Basiru, ya Hakamu, ya Adl. Masih sampai 99. Itu 30 dulu yang saya bacakan tadi. Yang akan kita bahas hanya 7 dari nama-nama Allah. Oke. Kemudian ketika kita nanti bisa mengimani, bisa paham arti makna dari 7 nama-nama Allah ini, maka yang akan kita dapatkan antara lain satu, pribadi yang dermawan, pribadi menjadi seorang diri yang dermawan. Yang kedua, pribadi yang jujur dan amanah, jujur dan amanah. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi seorang pribadi yang tawakal. Yang keempat, bisa menjadi pribadi yang tangguh, tidak gampang menyerah, tidak mudah ambiar, kayak sego kucing tanpa karet. Bahasanya arek-arek sekarang itu kan ambiar. Kemudian yang kelima, bisa menjadi pribadi yang toleran, saling menghargai, toleransi terhadap umat beragama, terhadap sesama manusia. Kemudian bisa menjadi pribadi yang adil, yang adil, dia adil, yang adil, tidak
pilih kasih, antara lain seperti itu. Kemudian yang terakhir, ketika kita bisa mengimani nama-nama Allah 7 di atas, maka kita akan menjadi seorang pribadi yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka selanjutnya, nah, terus membuka relung hati. Lanjut. Nah, ini cara mendekatkan diri pada Allah dengan cara berpikir. Oke. Lanjut. Nah, terus Pak. Ya. Yang pertama, memahami makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mumin, Al-Wakil, Al-Masin, Al-Jami, Al-Adlu, Al-Akhir. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian Asmaul Husna. Apakah Asmaul Husna itu? Asmaul Husna terdiri dari atas 2 kata, yaitu asma yang berarti nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang indah atau yang paling baik. Kemudian sebagai bukti keagungan Allah, nama-nama Asmaul Husna itu terdiri dari 99 nama. Nah, dalil tentang Asmaul Husna firman Allah dalam surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yukhliduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah, maksudnya berdoalah dengan nama-nama yang baik itu kepada Allah. Kemudian Allah akan mengabulkan dengan adanya kita berdoa dengan menyebut nama Allah. Monggo lanjut. Nah, itu. Hadisnya, dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma'iatan ila wahida man ahsaha dakhala jannah rawahu Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Kalau kita itu mau sungguh-sungguh dalam menghafalkan nama Allah, itu mudah, gampang. Contohnya, jenengan ngapalke nama-nama mas-masnya, mbak-mbaknya, teman-temanmu satu kelas ada 35. Kemudian kelas 1, kelas 2 hafal kabeh, apalagi kalau sama mbak-mbak TB, wah hafal semua ya namanya. Nah, kita sehari 1 aja ngapalin 99 nama, kita bisa hafal mudah dan dijamin masuk surga oleh Allah. Lanjut. Yang pertama yang akan kita bahas, nama Allah yang berbunyi Al-Karim. Al-Karim. Secara bahasa Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha pemurah. Secara istilah Al-Karim itu artinya yaitu diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, pemberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk. Jadi bukan hanya kepada orang yang mau beriman saja, tidak, tapi kepada semua makhluk. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, bahwasanya ada seekor kucing kecil, kemudian ketika dia berjalan-jalan dalam keadaan lapar, kemudian mendekat kepada orang yang sedang makan, sambil mengeyang-eyang minta makan. Sama orang tersebut diberi makan kucing itu. Nah, tapi kucing itu tidak langsung memakannya. Kucing itu kemudian mengambil makannya, kemudian dibawa pergi.
Setelah dia pergi kembali lagi kucing itu. Ngeang-ngeang di sampingnya orang makan lagi. Sama orang yang makan dikasih makan lagi. Diambil pergi lagi. Nah seperti itu sampai 3 kali. Orang yang memberi makan kucing itu kemudian mempunyai gagasan. Loh, kalau kucing itu dikasih makan harusnya kalau dimakan kenyang. Lah kok ini kok dibawa pergi, kemudian datang lagi. Jangan-jangan ini ada apa kucing ini? Nah, kemudian kucing itu diikuti oleh yang memberi makan itu. Oh ternyata di kebun kosong di situ ada kucing yang buta yang tidak bisa mencari makan. Nah itu kucing yang kecil itu memberi makan kepada kucing yang buta itu. Nah itu salah satu keagungan Allah di dalam memberi rezeki kepada makhluknya. Nah kita sebagai hambanya Allah itu kan harus bisa menerapkan Al-Karim ini. Kita meyakini Allah Maha Pemurah, Allah Maha memberi rezeki. Kita dalam menjalani kehidupan ya bisa santai seperti di pantai, kesal seperti di pulau. Menerima kodok dan kotar yang telah ditetapkan oleh Allah. Lanjut. Kemudian ada al-mu'min. Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah yang berarti pemberian ketenangan hati, memberi rasa aman. Memberi rasa aman kepada seluruh makhluknya, terutama kepada manusia. Artinya terasa aman, tentram, damai, tidak keadaan takut, tidak keadaan gelisah, tidak keadaan cemas. Nah, karena Allah yang memberi rasa aman. Nah, dalam surat Al-An'am, nomor surat 6 ayat 82 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan yang syirik. Syirik itu menduakan Allah atau menyembah selain Allah. Nah, syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat rasa petunjuk. Kalau kita menyembah Allah, kita aman ya. Kalau nanti di rumah adik-adiknya, anak-anak semua kalau lagi galau, gelisah, zikir kepada Allah, pasti hatimu akan terasa aman. Lanjut. Yang ketiga al-wakil. Al-wakil. Al-wakil mengandung arti maha mewakili atau yang memelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau memelihara yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya. Baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Semua dijamin oleh Allah. Jadi jangan khawatir dengan anak oke. Besok khawatir besok piye aku carane makan ini. Wah, Gusti Allah yang memberi rezeki. Pinten. Dalam surat Al-Zumar nomor surat 39 ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia pemelihara atas segala sesuatu. Jadi langit, bumi seisinya semua itu Allah yang memelihara. Kita pasrahkan, tawakal kepada Allah. Yang penting bagi manusia kewajiban kita berdoa dan berusaha. Lanjut. Kemudian yang keempat al-matin. Al-matin itu artinya maha kukuh, maha perkasa. Maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya. Kekokohannya dalam prinsip dan sifat-sifatnya. Contohnya Allah. Allah itu bisa membangun langit tanpa runtuh, tanpa ada tiang. Allah gagah, perkasa, kokoh. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan partner, tidak membutuhkan rekanan, tidak membutuhkan siapapun. Allah berdiri sendiri, karena Allah itu satu. Al-Matin, Allah Maha Kokoh Perkasa. Jadi ketika hati kita lagi rapuh, lagi galau, minta sama Allah, kuatkan hatiku. Kuatkan hatiku
untuk mengerjakan perintah Allah dan menjaga larangan Allah. Mula lanjut. Al-Jami. Nah ini. Secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan, menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ketika manusia mati, dikuburkan, tinggal menjadi tulang, Allah zat yang maha mengumpulkan yang ada di tanah Indonesia, di tanah Arab, tanah India, Korea, Cina, seluruh Indonesia dikumpulkan oleh Allah. Karena Allah zat yang maha mengumpulkan. Gampang. Allah menghendaki kun fayakun. Allah dari dati semua berkumpul. Selanjutnya al-adlu artinya Allah itu zat yang maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Nah, keadilannya Allah saudara itu benar-benar adil. Jadi tidak seperti hukumnya manusia yang di bumi ketika yang mempunyai salah itu orang kaya, kemudian memberinya hadiah, kemudian hukumannya diringankan. Nah, hukumnya manusia jangan sampai. Tapi kalau hukumnya Allah itu adil, benar-benar salah. Allah itu maha adil, tidak mengurangi suatu amalan manusia sekecil biji sawi pun. Jadi ketika di dunia ini kita amalannya baik, Allah tidak akan mengurangi. Allah maha adil, tidak mengurangi. Untuk lanjut. Yang ketujuh al-akhir. Al-akhir artinya Allah itu zat yang maha akhir, yang tidak ada satupun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal tatkala semua makhluknya hancur. Jadi Allah itu besok zat yang paling akhir. Ketika semua mati, Allah sendiri yang terakhir. Bahkan ketika malaikat Israfil meniup trompet, tereret, teroret, apa suaranya ngono ya, akhirnya ngerti ya. Yang pasti ketika malaikat Israfil itu meniup sangkakala, kemudian gunung-gunung berjalan saling bertabrakan, air lautan ditumpahkan ke bumi, langit kemudian pecah menjadi merah, gitu. Nah, di situ semua manusia mati, makhluk-makhluk mati, Allah lah yang hidup paling akhir. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun juga dimatikan oleh Allah. Malaikat penyangga nyawa juga dimatikan oleh Allah. Malaikat peniup trompet dimatikan oleh Allah. Nah, pada saat itu Allah zat yang akhir. Mana raja-raja yang ada di dunia? Allah zat yang paling akhir. Kemudian selanjutnya, di sini terus lanjut. Nah, ya cukup. Ketika kita tadi bisa menerapkan 7 dari nama-nama Allah yang kita bahas di atas tadi, salah satunya yang pertama kita bisa menjadi orang yang dermawan ketika bisa mengimani nama Allah Al-Karim. Ya. Misalnya sebagai berikut, Al-Karim itu kan maha pemurah. Kita sebagai hamba Allah yang bisa meyakini nama tersebut, maka kita selalu bisa menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohis. Nah, ini kita praktekkan. Ketika pandemi COVID-19 ini, apakah rohis mau datang tunang? Tidak. Jumatan pun baru-baru ini dibuka. Nah, itu monggo jenengan di dalam beramal silahkan. Bisa diinfakkan di masjid, bisa disedekahkan pada fakir miskin dan lain sebagainya. Membantu teman-teman yang dalam kesulitan, dermawan, baik dari tenaganya, hartanya, pikirannya, sing entengan, gitu. Supaya kita itu dicintai oleh sesama manusia dan dicintai oleh Allah.
Yang ketiga, menjamu tamu datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Menjamu tamu biar datang ke rumah dengan sesuai kemampuan. Jadi sakwa kemampuan saja nek duwe ya rasa dienek-eneki. Nek dienek-eneki piye, Pak? Ya itu luwih apik. Bahkan pada zamannya Nabi itu duwe makman cuma satu, sing duwe rumah itu enggak punya makman lain, makanan yang satu itu diberikan pada tamunya, kemudian lampunya, lenterannya dimatikan, makannya berkeluntang, kunting, kelihatannya makan padahal nggak ada yang dimakan. Saking pentingnya di dalam menjamu tamu. Kemudian ketika kita bisa meneladani nama-nama Allah, yaitu Al-Mu'min, maka kita akan bisa menjadi orang yang jujur. Kesimpulannya jujur, menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Satu. Yang kedua, menyingkirkan duri, paku atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Menyingkirkan juga pahala. Yang ketiga, membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberang jalan raya. Ada orang tua mau nyebrang, berhenti dulu seberang. Dari itu enteng. Senantiasa tawakal kepada Allah. Menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh, karena Allah SWT tidak akan mengubah nasib seorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. Innallaha la yughadiru ma biqaum hatta la yughadiru ma bi anfusihim. Kemudian menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian, tidak mudah goyah, tidak rapuh, tidak ambiar, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Dirayu-rayu, kalau bisa itu berpengaruh, jangan sampai terpengaruh. Kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Setiap orang itu mempunyai permasalahan sendiri-sendiri, berbeda-beda. Kita sebagai orang iman harus kuat, tabah. Jangan putus asa terus gantung diri. Masalah cowok, masalah cewek, putus loyange gantung diri, masuk. Kemudian berkarakter pemimpin, pewujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Jami diantara seperti berikut. A. Mempersatukan orang-orang yang berselisih. Jadi salah satu kebohongan yang diperbolehkan ini adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Ada teman kita berselisih, kita bohongi, Mas itu mau minta maaf, yang satunya Mas ini mau minta maaf, padahal enggak, bohong. Tapi supaya tujuannya baik, supaya mereka bersatu. Kemudian rajin melaksanakan sholat berjamaah. Akhir-akhir ini sholat berjamaah di masjid dibatasi hanya untuk lingkungan sekitar, orang lain tidak boleh. Kemudian hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat pada manusia lainnya. Kemudian berlaku adil. Perwujudan meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-adil misalnya sebagai berikut: tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun orang tersebut saudara dan teman kita. Bahkan Nabi Muhammad pun ketika menghukumi pada anaknya seorang bupati atau apa dulu zamannya namanya bukan bupati, kalau di Arab namanya ya imamnya di sana gitu. Jadi ketika seandainya anak saya yang mencuri, tangannya akan saya potong. Nah, itu tidak membeda-bedakan. Kemudian menjadi orang yang bertakwa, meneladani sifat Allah al-akhir adalah dengan cara seperti berikut: selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat pada orang tua dan guru, puasa dan kewajiban lainnya. Yang B, meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua dan larangan-larangan lainnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Nanti apabila ada yang kurang jelas, ada yang kurang pas, oke, nanti silahkan bisa belajar dari rujukan-rujukan lain, baik dari Japri Bapak atau dari teman-teman dan guru-guru yang lainnya. Dari saya cukupkan, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.